Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dan insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komposisi dan pembagian Al-Quran yang termasuk dalam tema pokok kebenaran Al-Quran sepanjang zaman. Dan insya Allah hari ini kita masuk kepada subtema selanjutnya, masih dalam kebenaran Al-Quran sepanjang zaman ini dengan subtema Makkiyah dan Madaniyah. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Untuk kompetensi dasar di keterampilannya yaitu mempraktikkan cara pencarian ayat dengan menggunakan kitab Al-Quran Index atau kitab Mu'jam. Dan insya Allah kita akan menggunakan kitab Mu'jam Al-Mufarras di Alfaz Al-Quran karya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan peserta didik ini mampu memahami, mampu menyajikan dan mengkomunikasikan materi tentang Makkiyah dan Madaniyah serta hikmah atau faedah mempelajari Makkiyah dan Madaniyah dengan baik. Nah, kalau kita mendengar kata Makkiyah dan Madaniyah, tentu akan muncul pertanyaan, apa itu Makkiyah dan Madaniyah? Nah, secara garis besar, Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu di Mekah dan di Madinah. Nah, terkait tentang Makkiyah dan Madaniyah ini, ulama berbeda pendapat dalam hal menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Mengapa demikian? Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat ulama, serta bagaimana cara ulama menentukan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, mudah-mudahan setelah kita mempelajari materi Makkiyah dan Madaniyah ini, semua pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita jawab. Berikut ini tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Kata Makkiyah ini merupakan kata sifat yang disandarkan kepada kota Mekah. Jadi istilah Makkiyah, istilah Madaniyah ini dinisbahkan dari nama kota yang pernah ditempati oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Jadi Makkiyah kata sifat yang disandarkan kepada kota Mekah, begitupun dengan Madaniyah yaitu kata sifat yang disandarkan kepada nama kota Madinah. Nah, tentu terkait dengan Makkiyah dan Madaniyah ini, ulama tentu tidak mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah hanya terpaku pada pengertian yang sangat sempit, ya. Melainkan juga ulama sebahagian memberikan pengertian Makkiyah dan Madaniyah dengan melihat beberapa unsur atau beberapa aspek tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan tadi bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu tidak bisa diartikan secara sempit, tidak bisa hanya terpaku pada satu aspek saja, akan tetapi harus dilihat dari beberapa aspek. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk menentukan atau untuk memberikan pengertian tentang Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa melihat dari 3 aspek. Yang pertama yaitu dari segi waktu atau aspek waktunya. Nah, kalau kita melihat aspek waktu, maka yang disebut surah atau ayat Makkiyah yaitu ayat atau surah yang turun sebelum hijrah, ya. Jadi sebelum Nabi hijrah. Meskipun ayat itu turun bukan di Mekah. Intinya sebelum Nabi hijrah dimanapun ayat itu turun,
kalau kita melihat dari aspek waktu, maka itulah yang disebut sebagai ayat atau surah Makkiyah. Nah, sedangkan Madaniyah, ya, kalau kita lihat dari segi aspek waktu, maka seluruh ayat atau seluruh surah yang turun setelah Nabi hijrah, meskipun ayat atau surah tersebut bukan di Madinah, meskipun ayat atau surah tersebut bukan turun di Madinah. Jadi di sini kelihatan bahwa kalau kita melihat aspek waktu, maka batasannya adalah sebelum dan sesudahnya hijrah baginda Nabiullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian aspek yang kedua dari aspek tempat, kalau kita bisa melihat di sini, nah, Makkiyah itu disebut ayat atau surah itu disebut Makkiyah jika ayat atau surah tersebut turun di Mekah dan di sekitarnya. Ya, turun di Mekah dan di sekitarnya, baik itu di Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan lain-lain yang ada kota-kota atau tempat-tempat yang berada di sekitar kota Mekah. Maka jika ayat atau surah tersebut turun di tempat itu, maka itulah disebut sebagai ayat atau surah Makkiyah, kalau kita melihat dari aspek tempat. Nah, begitupun Madaniyah. Segala ayat atau surah yang turun di Madinah dan sekitarnya, ya, seperti di Uhud, di Quba, di Sil, dan tempat-tempat yang lain yang ada di sekitar Madinah. Jadi kalau ada ayat atau surah yang turun di tempat-tempat tersebut, maka dari aspek tempat, maka itulah yang disebut sebagai surah atau ayat Madaniyah. Nah, kemudian aspek yang ketiga yaitu sasaran. Artinya ayat atau surah itu ditujukan kepada siapa. Nah, kalau kita melihat aspek sasaran, maka ayat atau surah Makkiyah itu apabila ayat atau surahnya itu ditujukan kepada penduduk Mekah. Begitupun untuk surah atau ayat Madaniyah. Jika ayat atau surahnya itu ditujukan kepada penduduk Madinah, maka itu disebut sebagai ayat Madaniyah atau surah Madaniyah. Jadi di sinilah letak perbedaan ulama. Kenapa? Karena ada yang memberikan pengertian Makkiyah dan Madaniyah itu dari beberapa aspek ini. Ada ulama yang memberikan pengertian Makkiyah dan Madaniyah melihat dari aspek waktu. Ada juga ulama yang memberikan pengertian Makkiyah dan Madaniyah itu dari aspek tempat. Bahkan ada yang memberikan pengertian Makkiyah dan Madaniyah itu dari aspek sasaran. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita membaca Al-Quran, kita melihat ayat-ayat Al-Quran, nah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalau ayat tersebut atau surah tersebut apakah termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Maka salah satu yang bisa menjadi alat bantu kita yaitu dengan rumusan terkait tentang ciri-ciri surah Makkiyah. Jadi yang pertama, ciri-ciri surah Makkiyah di sini, ayat-ayat pada surah Makkiyah itu tergolong pendek, ya. Misalnya dalam beberapa surah atau beberapa ayat yang ada di juz 30, juz Ammah. Di situ surah-surahnya itu pendek-pendek, ayat-ayatnya pun tergolong pendek. Nah, kemudian gaya bahasa dan kalimat dalam ayat surah Makkiyah itu cenderung kuat dan keras. Jadi kuat dan keras dalam artian tanda petik ya, tanda kutip, bahwa ini kan sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya, siapa yang ditujukan ayat tersebut. Siapa yang ditujukan ayat tersebut. Sehingga seperti yang kita ketahui di awal-awal Islam itu ketika Nabi awal-awal berdakwah itu banyak sekali mendapat tantangan, banyak sekali mendapat rintangan dari kaum kafir Quraisy, maka gaya bahasa dan kalimat dalam ayat yang terdapat pada surah atau ayat-ayat Makkiyah itu cenderung kuat dan keras. Karena melihat aspek yang dituju ayat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, umumnya akhir ayat surat Makkiyah itu menggunakan sajak. Menggunakan sajak di sini seperti yang pernah saya sampaikan ketika kita membahas tentang kemujizatan Al-Quran, dari segi aspek bahasa itu ada istilah nada dan langgam. Ya. Dan ini bisa kita lihat dari beberapa surah atau ayat Makkiyah. Misalnya Quran surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi ujung-ujungnya itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad. Nah,
Ini yang dimaksud umumnya akhir ayat surah Makkiyah menggunakan saja, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian ciri yang keempat, surah Makkiyah mengandung kata ya ayyuhan nas. Ya, jadi ini termasuk ciri umum dari ayat-ayat Makkiyah itu. Jadi cirinya di awal ayat itu terkadang menggunakan kata ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Nanti akan kelihatan perbedaannya dengan ciri-ciri surah atau ayat Madaniyah. Nah, yang kelima, ayat Makkiyah atau surah Makkiyah itu banyak mengajarkan ajaran tauhid dan akidah serta perintah dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nabi itu berdakwah di dua tempat ya. Kita biasa menggolongkannya itu dua tempat. Nabi berdakwah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, di Mekah inilah awal-awal ketika Nabi berdakwah. Nah, tentu yang didakwahkan itu adalah ajaran tauhid, ajaran keimanan, hal yang menyangkut tentang akidah. Maka kemudian ayat-ayat yang turun pun menyangkut terkait tentang tauhid ataupun akidah. Ya. Supaya orang-orang Mekah pada saat itu atau orang-orang yang ada di Jazirah Arab di sana itu bisa memeluk agama Islam, bisa menerima ajaran yang dibawa oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW. Maka banyak ayat ya yang terdapat dalam surah Makkiyah atau disebut ayat-ayat Makkiyah itu mengajarkan tentang tauhid dan akidah. Kemudian ciri yang lain banyak membahas mengenai hari kiamat, hari kebangkitan, dan hari pembalasan beserta gambar surga dan neraka. Ya, jadi salah satu fungsi dari ayat yang turun di Mekah atau surah yang turun di Mekah itu atau ayat-ayat Makkiyah itu ini bisa membantu baginda Nabiullah Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwahnya. Ya, menyampaikan dakwahnya. Sehingga kemudian tema yang dibahas dalam ayat-ayat Makkiyah itu juga terkadang menyangkut hal-hal terkait dengan hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, agar masyarakat yang didakwahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini bisa tertarik, ya, bisa tertarik dan kemudian memeluk agama Islam sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya ciri-ciri surah atau ciri-ciri ayat Madaniyah. Nah, yang pertama, ayat-ayat pada surah Madaniyah tergolong panjang-panjang. Ya. Jadi, misalnya di surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan surah-surah yang lain itu tergolong ayat-ayatnya itu panjang-panjang. Kemudian, gaya bahasa dan kalimat dalam ayat surah Makkiyah itu cenderung agak lembut. Karena sasaran yang dituju untuk ayat-ayat ini juga berbeda. Berbeda dengan sasaran atau tujuan ayat-ayat yang turun di Mekah atau ayat-ayat Makkiyah. Nah, kemudian surah Madaniyah mengandung kata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, disinilah letak perbedaannya tadi. Kalau di surah Makkiyah mayoritas itu menggunakan kata ya ayyuhan nas. Nah, sedangkan di Madinah itu menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian di ciri yang keempat ini tiap surah Madaniyah berisi tentang kewajiban. Nah, jadi kalau di surah Makkiyah tadi banyak membahas tentang akidah. Nah, kalau di Madaniyah itu banyak membahas tentang kewajiban atau perintah. Ya. Ketika seseorang sudah memeluk agama Islam, maka harus melaksanakan perintah. Maka ayat-ayat yang turun di Madinah atau ayat-ayat Madaniyah ini, surah-surah Madaniyah ini banyak yang berisi tentang kewajiban. Nah, begitupun di ciri yang kelima ini banyak mengandung tentang penjelasan ibadah, muamalah, warisan, jihad, dan hukum perundang-undangan. Jadi di Madinah itu di mana baginda Nabi tidak lagi fokus hanya kepada masalah terkait akidah, tapi sudah fokus kepada hal terkait tentang bagaimana menata kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial. Sehingga ayat-ayat yang turun pun cenderung berbicara tentang penjelasan ibadah, penjelasan muamalah, warisan, hukum, dan sebagainya. Kemudian ciri yang keenam di sini bisa kita lihat, yaitu banyak mengandung seruan pada ahli kitab dari Yahudi
dan Nasrani untuk masuk Islam dan penjelasan mengenai penyimpangan terhadap kitab-kitab Allah. Nah, ini juga salah satu ciri surah Madaniyah, ya. Jadi, ciri surah Madaniyah ini kalau kita melihat, ya, dengan membandingkan ciri-ciri di surah Makkiyah itu hampir bertolak belakang ciri-cirinya, ya. Jadi, eee, apa yang disajikan, apa yang diungkapkan oleh ulama kita terkait tentang ciri-ciri surah Madaniyah, ciri-ciri ayat Madaniyah ini, berbeda, berbanding terbalik dengan ciri-ciri atau surah yang terdapat pada ayat Makkiyah atau surah Makkiyah. Nah, eee, perlu diketahui bahwa baik ciri-ciri Makkiyah maupun Madaniyah ini tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang digambarkan tadi. Dalam artian bahwa, terkadang ada ciri-ciri ayat atau surah Makkiyah justru tergolong sebagai surah Madaniyah. Begitupun sebaliknya. Terkadang ada, surah, ya, ada ciri-ciri yang menggambarkan surah Makkiyah, tapi justru masuk kategori Madaniyah. Nah, ini nantinya akan kita bahas di slide berikutnya nanti, ada slide yang membahas tentang beberapa catatan penting tentang Makkiyah dan, Madaniyah ini. Kemudian, selanjutnya, bagaimana kemudian ulama kita bisa mengenal atau menentukan yang mana ayat atau surah yang termasuk Makkiyah dan yang mana yang termasuk Madaniyah. Nah, yang kita lihat di sini ada dua cara yang dilakukan oleh ulama, yakni yang pertama naqli as-simai, kemudian yang kedua al-qiyasi al-ijtihadi, ya. Jadi, ada dua metode, ada dua cara atau ada dua kaidah yang digunakan oleh ulama kita dalam hal menentukan apakah ayat atau surah itu tergolong kepada Makkiyah atau tergolong Madaniyah. Nah, yang pertama naqli as-simai. Jadi, naqli as-simai ini di mana ulama kita ini menentukan ayat Makkiyah dengan Madaniyah itu, bergantung sepenuhnya dari riwayat-riwayat yang diperoleh, ya, atau riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kemudian menjadi patokan. Kalau misalnya sahabat Rasul mengatakan bahwa ayat ini atau surah ini adalah surah Makkiyah, maka kemudian ulama kita mengikuti apa yang disampaikan oleh riwayat dari para sahabat tadi. Nah, sedangkan metode yang kedua al-qiyasi al-ijtihadi, di sini sudah ada ijtihad, ada usaha ulama ketika kemudian tidak menemukan riwayat dari para sahabat terkait tentang ayat atau suatu surah apakah dia Makkiyah dan Madaniyah, maka di sini ulama kita berijtihad. Ya, caranya berijtihad yaitu dengan melihat ciri-ciri seperti yang disampaikan tadi di sebelumnya, di slide sebelumnya. Jadi untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah, ulama kita melihat ciri-cirinya. Kalau dia ciri-cirinya cenderung ke Makkiyah, maka disebutlah ayat itu atau surah itu surah Makkiyah. Nah, begitupun kalau misalnya ciri-cirinya ayat tersebut atau surah tersebut cenderung kepada Madaniyah, ciri-ciri Madaniyah, maka disebutlah ayat atau surah tersebut termasuk Madaniyah. Oke. Nah, selanjutnya, kira-kira apa faedah atau apa manfaat kita mempelajari, kita harus mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini? Nah, di sini ada beberapa faedah atau ada beberapa manfaat ketika kita mempelajari dan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, kita bisa mengetahui yang mana ayat yang turun lebih awal dan yang mana yang terakhir. Ya. Dengan melihat itu tadi, kalau misalnya ayatnya turun di Mekah, ya, atau ayatnya turun sebelum Nabi hijrah, berarti itu lebih awal ketimbang ayat yang turun di Madinah atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi kita bisa mengetahui mana ayat yang lebih awal turun. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui ayat-ayat yang mengalami proses nasakh. Nah, dalam ulumul Quran itu ada istilah nasikh wal mansukh. Dan ini erat kaitannya dengan hukum nantinya.
Jadi ada ayat yang hukumnya itu dihapuskan oleh hukum yang baru yang datang sesudahnya. Nah, dengan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini kita bisa melihat yang mana ayat yang duluan turun, kemudian yang mana ayat yang belakangan turun. Nah, kalau misalnya ayat yang pertama turun memiliki hukum, kemudian ada ayat yang turun setelahnya, kemudian juga mengandung hukum yang di mana hukumnya ini bisa dilihat nampak bertentangan, maka bisa saja di situ ada proses nasakh. Sehingga kita bisa memilih yang mana hukum yang harus menjadi pegangan kita. Maka tentu yang bisa menjadi pegangan kita adalah ayat yang turun di belakangan. Berarti ayat yang turun di belakang ini menasakh. Dia memasukkan ayat yang sebelumnya yang lebih awal, ayat yang sebelumnya turun. Nah, jadi ini salah satu fungsi dari mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Ketika kita mengetahui yang mana ayat yang turun yang lebih awal, yang mana yang terakhir, kemudian misalnya di kedua ayat itu ada proses nasakh, kita bisa menentukan hukumnya mana yang bisa kita ambil dengan melihat yang mana ayat yang terakhir turun. Kemudian manfaat yang lain kita bisa mengetahui sejarah penetapan hukum, kita bisa mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum, serta kita bisa melihat bagaimana tahapan-tahapan dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, ini ada beberapa catatan penting tentang Makkiyah dan Madaniyah sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi tentang ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah, bahwa tidak sepenuhnya kemudian ketika kita melihat ada ayat yang bercirikan Makkiyah kemudian lantas dia otomatis Makkiyah. Ya, begitupun sebaliknya kalau misalnya ada kita melihat ayat yang cenderung ciri-cirinya ke Madaniyah, tidak lantas kemudian ayat tersebut masuk kategori Madaniyah. Tapi di sini kita bisa melihat terkait tentang yang mana yang mayoritas, ya. Makanya di sini disampaikan beberapa catatan penting tentang Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surah yang diturunkan di Madinah berjumlah 20 surah. Kemudian surah yang diperselisihkan di mana diturunkan itu berjumlah 12 surah. Kemudian surah yang diturunkan di Mekah berjumlah 82 surah, ya. Jadi kita kan sudah berbicara terkait tentang pembagian Al-Qur'an itu, kita mayoritas ulama sepakat bahwa Al-Qur'an itu terbagi dari 114 surah. Nah, di sini ulama menyepakati bahwa ada 20 surah yang diturunkan di Madinah, ada 82 surah yang diturunkan di Mekah, sedangkan 12 surah masih diperselisihkan di mana turun, apakah di Mekah atau di Madinah. Inilah pentingnya catatan-catatan ini. Kemudian terdapat beberapa ayat Makkiyah yang masuk dalam surah Madaniyah. Ya. Jadi ayatnya Makkiyah, tapi ayat tersebut masuk ke dalam kategori surah Madaniyah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini contohnya Quran surah Al-Anfal ayat 30. Kemudian terdapat beberapa ayat Madaniyah yang masuk dalam surah Makkiyah. Contohnya Quran surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Begitupun terdapat beberapa ayat Madaniyah meskipun dia diturunkan di Mekah. Ya. Jadi ayatnya termasuk kategori Madaniyah meskipun ayat tersebut diturunkan di Mekah. Contohnya Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, kemudian terdapat beberapa ayat Madaniyah namun ditujukan kepada penduduk Mekah. Contoh surah Al-Mumtahanah dan permulaan surah At-Taubah. Kemudian terdapat beberapa ayat Madaniyah namun memiliki gaya Makkiyah. Jadi dilihat dari ciri-cirinya bercirikan Makkiyah tapi justru tergolong sebagai ayat Madaniyah. Contohnya Quran surah Al-Anfal ayat 32. Kemudian terdapat beberapa ayat Makkiyah namun memiliki gaya Madinah. Ya, kebalikannya yang tadi. Jadi ada ayat yang memiliki ciri-ciri Madaniyah akan tetapi ayat tersebut justru tergolong sebagai ayat Makkiyah. Contohnya di Quran surah An-Najm ayat 32. Nah, kemudian terdapat beberapa ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Contoh surah Al-A'la. Kemudian terdapat beberapa ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah.
Contoh permulaan surah At-Taubah. Dan beberapa ayat yang diturunkan di siang dan ada pula yang diturunkan di malam hari. Nah, selanjutnya terdapat juga beberapa ayat yang diturunkan di musim panas dan musim dingin. Contohnya Quran surah An-Nisa ayat 176 turun di musim panas, Quran surah Al-Ahzab ayat 9 turun di musim dingin. Kemudian yang terakhir terdapat beberapa ayat yang diturunkan ketika menetap dan dalam perjalanan. Contohnya Quran surah Taubah ayat 34. Nah, dari beberapa catatan penting ini terkait tentang Makkiyah dan Madaniyah, maka ada beberapa poin yang bisa kita ambil sebagai rujukan atau sebagai bahan renungan bahwa yang pertama tadi ciri-ciri Makkiyah atau Madaniyah itu tidak mutlak dalam artian bahwa terkadang ada ayat atau surah yang memiliki ciri-ciri Makkiyah justru masuk kategori Madaniyah, begitupun sebaliknya. Makanya ini catatan ini harus menjadi acuan kita karena jangan sampai kemudian kita melihat kok ada ayat atau surah ini dia ciri-cirinya Makkiyah tapi kok masuk kategori Madaniyah ataupun sebaliknya. Nah, kemudian dari beberapa catatan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa mayoritas ya atau kecenderungan ulama kita untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah itu kalau dilihat dari aspek tadi, ketiga aspek itu ya cenderung kepada aspek waktu. Ya, cenderung kepada aspek waktu. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat ada beberapa ayat atau ada beberapa surah yang diturunkan di Mekah akan tetapi dimasukkan kategori Madaniyah ya. Karena melihat proses waktu turunnya, jadi bukan tempat turunnya. Jadi ada tadi beberapa catatan di sini ya, yang disampaikan oleh ulama kita, misalnya ini. Ya, terdapat beberapa ayat Madaniyah namun diturunkan di Mekah. Contoh Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kenapa kemudian digolongkan sebagai ayat Madaniyah meskipun diturunkan di Mekah? Karena kemungkinan ayat itu turun setelah Nabi hijrah. Jadi ulama di sini cenderung kepada untuk melihat Makkiyah dan Madaniyah itu cenderung melihat dari aspek waktunya. Ya, meskipun ada juga ulama yang melihat dari aspek tempat turunnya ayat tersebut. Oke. Sekarang kita lihat ini kajian Quran surah An-Nasr. Kenapa saya mengambil contoh ini? Nah, surah An-Nasr ini termasuk surah ke-110 dalam Al-Qur'an ya. Sesuai dengan Mushaf Utsmani kita bisa melihat Quran surah An-Nasr ini dia berada di urutan ke-110 dalam Al-Qur'an. Nah, nama surah An-Nasr ini berarti pertolongan sesuai dengan ayat pertama ya, itu diambil dari ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kemudian mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini turun atau surah ini turun merupakan surah yang terakhir lengkap ya, surah yang terakhir turun dalam kondisi lengkap satu surah. Karena kan ada juga surah yang ayatnya turun berangsur-angsur, tidak sekaligus satu surah. Nah, An-Nasr ini diyakini oleh ulama kita bahwa Quran surah An-Nasr ini merupakan salah satu surah yang lengkap turun sekaligus dan ini merupakan yang paling terakhir turun. Nah, kemudian ulama kita juga meyakini bahwa Quran surah An-Nasr ini atau mayoritas ulama kita berpendapat bahwa surah ini turun ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah. Berarti ayat ini turun di Mekah karena terjadi peristiwa Fathul Makkah. Berarti bisa disimpulkan bahwa ayat ini turun di Mekah.
Akan tetapi kalau kita memperhatikan mushaf kalau kita memperhatikan mushaf, Anda bisa lihat nanti, bisa cek nanti, bahwa ternyata Quran surah An-Nasr ini digolongkan sebagai surah Madaniyah, ya. Dia digolongkan sebagai surah Madaniyah. Meskipun meskipun surah ini turun di Mekah ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah. Nah, itu artinya bahwa ayat atau surah ini ditentukan sebagai surah Madaniyah karena tidak melihat tempat turunnya, akan tetapi melihat waktu turunnya. Nah, kita kan mengetahui bersama bahwa peristiwa Fathul Makkah itu terjadi setelah hijrah Nabi, ya. Jadi dari Mekah Nabi hijrah ke Madinah, kemudian beberapa tahun menetap ke Madinah, kemudian terjadi peristiwa Fathul Makkah. Barulah turun ayat ini. Maka meskipun ayat ini turun di Mekah, akan tetapi ayat ini dikategorikan sebagai surah Madaniyah, ya, surah Madaniyah. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat ciri-cirinya, ya, kalau kita melihat ciri-cirinya, surahnya pendek-pendek, ayatnya pun pendek-pendek. Ini kan ciri-ciri ayat atau surah Makkiyah. Tapi justru ayat atau surah ini masuk kategori Madaniyah. Nah, hal ini kemudian menguatkan tadi bahwa ulama menentukan dia masuk Makkiyah atau Madaniyah cenderung kepada waktu, bukan tempat. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tidak mutlak apa yang disampaikan tadi terkait tentang ciri-ciri itu bisa kemudian menentukan apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Tapi kembali lagi bahwa itulah kecenderungan, ya, itulah yang ulama berbeda pendapat, akan tetapi bisa dilihat dengan ciri-cirinya dan itu mayoritas yang digunakan, ya. Kalau yang Quran surah An-Nasr ini hanya sebagian kecil, ya, sebagian kecil yang mungkin berbeda dengan ciri-ciri yang dikemukakan tadi. Makanya itulah kenapa kita perlu memperhatikan beberapa catatan-catatan penting tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir terkait tentang Quran surah An-Nasr ini kan terdapat dalam juz 30, ya, kita menyebutnya juz amma. Nah, Quran surah An-Nasr ini dari sekian banyak surah yang ada di juz 30, nah, surah An-Nasr ini termasuk salah satu surah yang memiliki ciri Makkiyah tapi masuk kategori Madaniyah. Ya, ini salah satu karena dalam juz amma itu ada tiga surah yang memiliki ciri-ciri Makkiyah, tapi ketiga surah ini justru tergolong surah Madaniyah, ya. Jadi dari sekian banyak surah yang ada di juz amma, juz 30 itu, ya, hanya ada 3 yang termasuk kategori Madaniyah. Oke, saya rasa cukup sampai di sini, ya, pertemuan kita pada hari ini tentang Makkiyah dan Madaniyah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, ya, terkhusus kepada Bapak sendiri. Dan apabila ada kesalahan itu tentunya karena keterbatasan ilmu yang kami miliki, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian apa yang pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Wallahul muwaffiq. Wa bihi nasta'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.